OJK pastikan semua aturan ini kalau misalnya dilanggar, Anda berhenti aja bayar, cukup berikan OJK satu bukti. Enggak teman-teman semuanya, kalau misalnya hal itu diberlakukan. Jadi kita itu tidak meraba lagi, kita jelas di satu tujuan. Hari ini kan mengambang, kita nggak tahu nih arah kita kemana. Ya kan, tujuan kita kemana. Kita sudah dibenturkan ini dengan si debetur dibenturkan dengan debt collector. Ya, melalui dari si pinjol. Si debetur atau kitanya sebagai masyarakat, kita sudah terlanjur minjem. Ya, kalau orang sih gampang. Anda berhenti aja minjem, Anda nggak ditagih debt collector. Benar, itu nggak salah. Bahkan OJK menyampaikan juga dalam wawancara mereka di TV juga menyampaikan, seandainya Anda taat pembayaran, Anda tepat waktu, Anda tidak akan kenal dengan namanya debt collector. Benar, ya. Nggak ada yang salah. Yang jadi permasalahan ada biar lebih jelas, biar lebih dapat poinnya bagaimana. Jadi masyarakat nggak perlu nunggu-nunggu lagi nih. Misalnya apa aja sih yang dibutuhkan OJK? Misalnya tunjukkan sama kami bukti-buktinya. Anda cukup berikan sama kami buktinya, satu bukti saja. Dengan begitu kami sudah bisa memastikan hutang Anda selesai. Tunjukkan sama kami buktinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, bagaimana? Masih galau, masih stres, masih panik, atau bagaimana? Atau masih kurang dengan video-video yang sudah saya sajikan, masih kurang juga. Ya, kali ini saya mau bahas lagi satu hal lagi gitu loh ya. OJK pastikan semua aturan yang telah diterbitkan itu, kalau misalnya dilanggar, hutang semua orang itu lunas. Ya, setuju nggak teman-teman semuanya? Saya tanya dulu buat teman-teman yang nonton saya siang hari ini, coba jelaskan sama saya dulu. OJK pastikan itu, ya kalau misalnya itu dilanggar, hutang-hutang Anda lunas. Karena OJK adalah regulasi kan. OJK menjadi sumber kiblat ya, yang mengeluarkan aturan, ya harus wajib ditaati oleh semua pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Ya. Cocok nggak dengan teman-teman semuanya? Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Ini yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya. Karena ini kan keluar lagi tuh aturan terbaru bahwasannya katanya undang-undang ITE juga bisa mempidanakan kalau misalnya Anda tidak merasa minjam, tiba-tiba ditagih, habis itu dilaporkan, habis itu dikejar pinjolnya dan atau debt collectornya, habis itu dipenjarakan. Apakah aturan itu salah bang? Aturan itu nggak salah. Undang-undang itu hebat, undang-undang itu bagus. Kan saya selalu sampaikan, kita ini tidak kekurangan aturan sama sekali. Baik dari pinjol, ya, ataupun aturan dari AFPI, ataupun aturan dari OJK langsung. Ya, OJK membuat aturan, AFPI ada juga aturannya, si pinjol ada juga aturannya. Hanya saja, aturan hanyalah sebuah tulisan, hanyalah sebuah lembaran kertas. Fakta di lapangan tidak sesuai. Makanya saya bilangin, daripada ribet-ribet, ya, daripada ngambang kemana-mana, OJK tinggal pastikan aja. Saya pastikan, OJK pastikan semua aturan ini kalau misalnya dilanggar, Anda berhenti aja bayar, cukup berikan OJK satu bukti saja. Kenapa OJK tidak menyampaikan hal seperti itu saja? Ya, daripada capek-capek. Ya kan, aturan tentang pola penagihan, aturan wajib penagih 90 hari, aturan tentang besarannya bunga. Ya, kan itu diatur. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kalau misalnya hal itu diberlakukan. Jadi kita itu tidak meraba lagi, kita jelas di satu tujuan. Hari ini kan mengambang, kita nggak tahu nih arah kita kemana. Ya kan, tujuan kita kemana. Kita sudah dibenturkan ini dengan si debetur dibenturkan dengan debt collector. Ya, melalui dari si pinjol. Si debetur atau kitanya sebagai masyarakat, kita sudah terlanjur minjem. Ya, kalau orang sih gampang. Anda berhenti aja minjem, Anda nggak ditagih debt collector. Benar, itu nggak salah. Bahkan OJK menyampaikan juga dalam wawancara mereka di TV juga menyampaikan, seandainya Anda taat pembayaran, Anda tepat waktu, Anda tidak akan kenal dengan namanya debt collector. Benar, ya. Nggak ada yang salah. Yang jadi permasalahan adalah besaran bunga. Ya, oke, bunga hari ini telah diatur. Mungkin walaupun prakteknya kita belum banyak yang nampak ya, tapi iklannya sudah kita nampak. Ya, iklan yang 0, sekian persen, iklan yang sekian persen, kita sudah nampak iklannya nih. Tapi praktek di lapangan kita belum nampak. Kenapa? Karena orang hanya terfokus pada bunga, tapi tidak fokus pada denda yang mereka terapkan, pada besaran biaya layanan yang mereka potong di awal.
Ya, itu kan nggak disebutkan. Yang disebutkan hanyalah bunga tidak boleh melampaui hal ini. Ya, bunga telah diatur cuman boleh sekian, tapi denda biaya layanan diatur apa tidak? Ya, orang minjam 1 juta dipotong 350. Ya kan? Begitu mau balikin disuruh bayar 1.200.000. Ya, atau disuruh bayar 1.400.000. Sama aja bohong. Begitu kasusnya terbongkar, para si pinjol berdalih itu biaya asuransi, bayar premi, ini segala. Kalau memang itu diasuransikan, harusnya tidak ada dong pinjol yang mengalami kerugian. Ya, itu secara hitungan kasar kita. Kalau memang asuransi ini dibayarkan, nggak ada dong pinjol sampai detik ini yang mengalami kerugian. Yang rugi itu asuransinya. Sekarang pertanyaan saya, asuransi mana ini yang mau membayar sebanyak ini hutang orang bersama pinjol? Ya, saya rasa perhitungan asuransi juga nggak kaleng-kaleng. Ya, kalau nggak mungkin dong dia mengcover semuanya sementara dia tidak dapat untung sama sekali. Ya, bayar premi cuma 150, 3 bulan ke depan diklaim dia harus wajib membalikan 1,5 juta. Ya, itu kayak apa itu? Kayak investasi bodong aja kalau kayak gitu. Ya, jadi rasa saya ini nggak nyambung. Makanya saya bukan nggak apresiasi dengan aturan yang dikeluarkan OJK. Cuma praktek di lapangan ini seperti apa gitu loh. Kan pengawasan dari OJK itu bagaimana? Ini yang penting untuk kita tegaskan, bukan soal aturan yang mau dihapus. Bukankah dari dulu kita sudah capek ini dengan semua aturan yang ada? Tentang wajib menagih 90 hari, ya, bunga dan denda tidak boleh melebihi 100%, ya, penagihan debt collector tidak boleh menggunakan ancaman, tidak boleh menggunakan intimidasi, pinjol cuma boleh mengakses camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Tapi di mana aturan itu sekarang? Praktek di lapangan selalu tidak sesuai dengan aturan yang tertulis di perusahaan itu. Kan itu yang sangat disayangkan. Benar atau tidak dari teman-teman semuanya? Apakah kita kekurangan aturan dari OJK? Tidak, kita nggak kekurangan aturan. Aturan itu banyak banget. Ya, banyak tentang pengaturan pinjol ini. Tapi pengawasannya inilah yang sangat kita sayangkan. Kenapa saya ambil lagi pembahasan ini? Tadi saya di-tag lagi sama dari Flower bilangnya, Bang, ini ada lagi bang, bahwasannya ini ada undang-undang ITE yang katanya kalau pinjol menyebarkan data kita, ya, kita tidak merasa minjam di situ dan kita laporkan aja dan pinjolnya bisa atau debt collectornya bisa dipenjara. Oke, saya nggak ada masalah dengan hal itu, bagus lah, saya apresiasi. Cuman realisasi di lapangannya, praktek di lapangannya seperti apa? Ini dulu yang mau saya lihat gitu loh, prakteknya ada apa tidak? Ya, benaran ini dikejar sampai dapat atau tidak? Sementara yang di depan mata OJK aja seakan-akan OJK menutupi. Bagaimana yang tidak di depan mata OJK? Ya, ini soal hutang piutang loh. Oke, itu dalam konteks penyebaran data otomatis mengarah ke pidana. Polisi melakukan penyelidikan itu bukan perkara gampang juga, bukan perkara mudah juga. Ya, saya sangat apresiasi, bukan saya nggak suka dengan aturan itu. Saya sangat suka dan saya sangat mendukung. Bahkan apa yang dikeluarkan OJK, saya selalu lakukan himbauan di sini. Tapi saya beratkan itu adalah praktek di lapangan. Ya, itu yang saya pengen. Ya, kenapa nggak begitu memunculkan aturan itu? Habis itu OJK tinggal sampean. Kalau misalnya aturan ini telah terbit, habis itu tidak ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan, buat semua masyarakat Indonesia yang terjebak di pinjol legal, hutang Anda lunas. Kenapa nggak seperti itu? Biar lebih jelas, biar lebih dapat poinnya bagaimana. Jadi masyarakat nggak perlu nunggu-nunggu lagi nih. Misalnya apa aja sih yang dibutuhkan OJK? Misalnya tunjukkan sama kami bukti-buktinya. Anda cukup berikan sama kami buktinya, 1 bukti saja. Dengan begitu kami sudah bisa memastikan hutang Anda selesai. Tunjukkan sama kami buktinya. Jangan ketika dikirimkan bukti, lakukan investigasi, dikirim ke aplikasi, habis itu aplikasi yang komprehensif. Nomor yang diviralkan itu bukan nomor kami. Terlalu mudah rasa saya kalau persoalannya seperti itu. Jadi OJK itu kalau membuat aturan, jangan setengah-setengah prakteknya. Tapi benar-benar biar dirasakan oleh masyarakat Indonesia ini. Selama ini masyarakat sudah bingung aturan mana yang mau diikuti. Ya, aturannya ada, prakteknya tidak sesuai. Kita mau lapornya kemana? Lapor ke OJK dioper lagi. Lapor ke sini dioper lagi. Akhirnya apa? Laporan kita dianggap bullshit. Ya, nggak ada pengaruh sama sekali. Itulah yang sangat disayangkan dari OJK hari ini.
Makanya kenapa masyarakat itu lebih percaya dengan para konten kreator atau orang yang mengedukasi mereka, karena mereka itu melihat fakta yang terjadi. Orang-orang ini bergerak secara nyata, sementara OJK hanya bergerak sesuai dengan data yang ada. Itu saja gitu loh. Apalagi OJK selalu berdalih nunggu viral dulu baru masuk. Kalau kasusnya nggak booming-booming, OJK-nya entah di mana-mana. Ya. Kalau kasusnya nggak viral-viral, kita nggak nampak wujud OJK itu seperti apa. Belum lagi Satgas itu buat apa sih, Satgas Waspada Investasi itu? Ya kan? Pemburu pinjol ilegal masih berjamur, pinjol ilegal. Masih banyak kok. Ya. Coba diteliti lagi. Jangan-jangan satu pinjol legal itu ada nggak pinjol ilegal di bawahnya, kan bisa diteliti ya. Itu buat pesan saya buat OJK. Terima kasih atas aturannya. Aturannya sangat bagus, aturannya sangat luar biasa, dan saya berharap OJK mengeluarkan statement yang jelas setelah aturan itu diterbitkan. Kalau memang aturan itu mau kita pakai, OJK tinggal sampaikan. Begitu aturan ini dilanggar oleh semua pinjol, kami dari Otoritas Jasa Keuangan memastikan hutang itu tidak perlu Anda bayar lagi dan kami hapus data yang ada. Berani nggak OJK menyampaikan seperti itu? Kalau berani, ayo ya, saya pastikan itu OJK akan menerima banyak bukti dan menerima fakta yang terjadi. Tapi lakukanlah investigasi. Jangan investigasinya disuruh kepada pihak pinjolnya. Ya, nggak akan selesai perkara ini. Dan begitu juga buat teman-teman semuanya, tolong dicatat aturan-aturan OJK itu. Kalau ada yang menyimpang dari aplikasi itu, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tolong rem pembayaran Anda. Jangan lanjutkan bayar secara online. Minta mereka untuk datang ke rumah. Begitu mereka datang ke rumah, minta negosiasi kalau Anda mampu. Kalau Anda tidak mampu, sampaikan ke mereka Anda tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, saya berhenti bayar hari ini. Sampaikan aja kayak gitu. Biar ada efek jera buat kedepannya. Ya. Buat teman-teman semuanya yang sudah masuk, yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB, terima kasih banyak. Mungkin dari saya cuma itu aja. Sisanya teman-teman boleh memberikan masukan juga dalam kolom komentar. Menurut Anda bagaimana? Ya, apakah ada tambahan dari pembicaraan saya atau terlalu bagaimana? Boleh berikan saya masukan supaya saya bisa menentukan bagaimana caranya saya mengedukasi Anda buat ke depannya supaya Anda benar-benar paham tentang pinjaman online hari ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.